Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama kakak Nilo Made Yulia Widyastuti dengan NIM 20110310079, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak terus videonya ya. Sesuai dengan judul yang kakak katakan, di sini kita memiliki 3 sub pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bangun datar. Yang kedua, kita membahas mengenai kesebangunan. Dan yang ketiga, kita membahas mengenai kongruensi, yaitu kongruensi segitiga. Di sini kakak akan menjelaskannya satu persatu. Kita mulai dari materi bangun datar. Bangun datar adalah suatu bentuk 2 dimensi yang memiliki luas dan keliling. Anggaplah bangun datar adalah kertas dengan berbagai bentuk, memiliki bentuk namun tidak memiliki ruang. Nah, kalian bisa mengamati gambar ini. Pada gambar di samping, terdapat macam-macam bangun datar, mulai dari bangun persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan lingkaran. Nah, kakak akan membahas sifat-sifat dari bangun datar ini satu persatu. Kita mulai dari persegi. Sifat-sifat persegi yaitu yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang, di mana 2 pasang sisi yang sejajar. Yang kedua, mempunyai 4 sudut siku-siku. Dan yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Yang kedua, kita mempunyai persegi panjang. Sifat-sifat dari persegi panjang, yang pertama, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang kedua, mempunyai 4 sudut siku-siku. Dan yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Selanjutnya kita mempunyai segitiga. Sifat-sifat umum segitiga yang pertama, memiliki 3 buah sisi yang berupa sisi lurus yang pastinya akan bersentuhan. Dan selanjutnya ketiga sudut memiliki besaran yang sama yaitu 180 derajat. Selanjutnya kita memiliki jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang yang pertama, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Yang kedua, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang membagi jajar genjang menjadi 2 sama besar. Selanjutnya, ada trapesium. Sifat-sifat trapesium yang pertama, memiliki sepasang sisi sejajar. Yang kedua, memiliki 2 pasang sudut sama besar untuk trapesium sama kaki atau memiliki 2 sudut siku-siku untuk trapesium siku-siku. Dan yang terakhir, jumlah besar sudut yang berdekatan di antara 2 garis sejajar adalah 180 derajat. Selanjutnya ada layang-layang. Sifat layang-layang yaitu yang pertama, memiliki sepasang sudut yang sama besar. Dan yang kedua, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Selanjutnya ada belah ketupat. Nah, belah ketupat ini memiliki sifat-sifat diantaranya yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Dan yang ketiga, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Dan terakhir ada lingkaran. Adapun sifat-sifat lingkaran yang pertama, memiliki 1 titik pusat. Dan yang kedua, jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusat adalah sama. Nah, sampai sini apakah adik-adik sudah mengerti dengan bangun datar? Nah, selanjutnya kita akan lanjut pada materi kesebangunan. Jadi, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan kesebangunan. Jadi, kesebangunan ini merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya. Dan juga panjang sisi-sisi sudutnya juga bersesuaian dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Dengan kata lain, kesebangunan merupakan 2 buah bangun yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama. Untuk bisa dikatakan sebangun, 2 bangun datar harus memenuhi syarat-syarat.
Adapun syarat dari kesebangunan, yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Di sini kakak akan memberikan contohnya. Nah, di sini terdapat contoh dua bangun datar yang sebangun. Terdapat dua gambar belah ketupat, di mana gambar di kiri belah ketupat dengan panjang sisi masing-masing 3 cm. Dan belah ketupat kedua yang berada di kanan adalah belah ketupat dengan panjang sisi masing-masing 6 cm. Jadi kakak juga sudah memberikan pembuktian mengapa dua bangun datar ini bisa dikatakan sebangun. Yang pertama, ada pasangan sisi-sisinya yang bersesuaian mempunyai perbandingan nilai yang sama. Nah, di sini juga ada penjelasannya ya. Sisi AD pada belah ketupat pertama dan sisi KN pada belah ketupat kedua merupakan AD per KN sama dengan 3/6. 3 didapatkan dari panjang sisi AD pada belah ketupat kedua pertama dan KN didapatkan 6 cm pada belah ketupat kedua, sehingga 3/6 sama dengan 1/2. Begitupun dengan sisi AB dan KL merupakan AB per KL sama dengan 3/6 atau bisa juga 1/2. Yang ketiga, sisi BC dan LM merupakan BC per LM, di mana BC dengan panjang 3 dan LM dengan panjang 6 sama dengan 1/2. Dan yang terakhir, sisi CD dan MN merupakan CD per MN sama dengan 3/6 dan disederhanakan menjadi 1/2. Sehingga dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa AD per KN sama nilainya dengan AB per KL dan sama nilainya dengan BC per LM dan juga sama nilainya dengan CD per MN. Yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Kita bisa lihat di mana sudut A sama besarnya dengan sudut K. Sudut B sama besarnya dengan sudut L, sudut C sama besarnya dengan sudut M, dan terakhir sudut D sama besarnya dengan sudut N. Dengan begitu kita bisa memenuhi dua syarat bangun datar bisa dikatakan sebangun, sehingga dari contoh yang kakak berikan ini memenuhi syarat dan termasuk dua bangun datar yang sebangun. Nah, kakak harap adik-adik sudah mengerti dengan penjelasan dari pengertian, syarat, dan juga contoh yang telah kakak berikan mengenai kesebangunan ini. Sekarang kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu kongruensi segitiga. Jadi kakak akan membahas pengertiannya terlebih dahulu agar adik-adik lebih paham. Jadi, kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Secara geometris, dua segitiga yang kongruen merupakan dua buah bangun segitiga yang saling menutupi dengan tepat. Sifat dari kedua bangun segitiga kongruen antara lain yang pertama, pasangan sisi yang bersesuaian merupakan sama panjang. Dan yang kedua, sudut yang bersesuaian merupakan sama besar. Nah, segitiga bisa disebut sebagai kongruen manakala bisa memenuhi beberapa syarat. Nah, di sini kakak akan menjelaskannya satu persatu. Syarat yang pertama yaitu 3 sisi yang bersesuaian sama besar, yaitu sisi, sisi, sisi. Di sini terdapat dua gambar yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, berdasarkan gambar dari segitiga ABC dan segitiga PQR itu diketahui jika keduanya mempunyai panjang di mana AB sama dengan PQ dan panjang AC sama dengan panjang PR dan juga panjang BC sama dengan panjang QR. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu sudut dan dua sisi yang bersesuaian sama besar, yaitu sisi, sudut, sisi. Sini juga sudah terdapat gambar dua segitiga ABC dan segitiga PQR. Dan berdasarkan gambar bangun segitiga ABC dan segitiga PQR ini, diketahui jika kedua bangunnya memiliki sisi di mana AB sama panjangnya dengan sisi PQ. Yang kedua, sudut B sama besarnya dengan sudut Q. Dan juga sisi BC sama panjangnya dengan sisi QR.
Dan untuk syarat ketiga atau syarat terakhir di sini ada satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut sisi lalu sudut. Di sini terdapat juga dua segitiga sama seperti syarat pertama dan kedua, yaitu segitiga APC dan juga segitiga PQR. Dan berdasarkan dari gambar bangun segitiga APC dan PQR itu, diketahui bahwa sudut A sama besarnya dengan sudut P. Selanjutnya, sisi AC sama panjangnya dengan sisi PR, dan juga sudut C sama besarnya dengan sudut R. Nah, ketiga ini merupakan syarat segitiga bisa dikatakan sebagai segitiga yang kongruen. Nah, bagaimana adik-adik? Kakak harap adik-adik bisa mengerti dengan penjelasan kakak mengenai tiga materi tersebut. Untuk menambah pengetahuan dan keterampilan adik-adik, adik-adik bisa melakukan atau menjawab beberapa contoh soal sehingga materi yang adik-adik pelajari bisa adik-adik mengerti dengan baik. Terakhir, kakak ucapkan terima kasih dan kakak tutup dengan para mesanti, Om, Santi, 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 Om. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.